Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Karena saudara, kalau kita tanpa jemu-jemu dan kita tetap tekun di dalam doa, cepat atau lambat doa kita naik di hadirat Tuhan. Saya mendapatkan banyak kesaksian melalui program doa ini. Banyak orang yang mengalami juga kesembuhan dari Tuhan. Banyak sekali orang mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Oleh sebab itu program seperti ini bukan satu program biasa, tetapi bukan satu rutinitas, bukan satu juga budaya atau kebiasaan, tapi satu kerinduan mengajak kita bersama-sama untuk disiplin. Kita datang kepada Tuhan setiap pagi dan setiap malam. Ingat itu bagaimana Daniel setiap hari 3 kali datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita perlu hubungan akrab dengan Tuhan, bukan satu kebiasaan, bukan jikalau perlu saja. Sebab itu, biar acara ini, program ini jangan menjadikan satu program yang mematikan, tetapi satu program yaitu yang menyentuh hati kita dan membuat kita mulai belajar untuk kembali mencari Tuhan dengan hati yang rindu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan hati pikiran kami, berkati setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kuasa-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa pengurapan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa yang baik. Tapi kerap kali kami justru melakukan yang jahat. Oleh karena itu kami butuh kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, yang punya masalah persoalan tantangan, baik keuangan, studi karir, apapun juga. Kiranya Tuhan Engkau mau sembuhkan, Engkau mau tolong, Engkau mau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan, yaitu dalam kitab Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus 14 ayat 3 sampai dengan 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualembes berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kita melihat satu perbuatan yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang punya dikatakan minyak yang mahal, yang diisi dalam buli-buli itu, yang mereka kumpulkan, dan kemudian ketika berjumpa dengan Yesus dipecahkan hartanya, tabungannya dipecahkan dan dituangkan di rambut atau di kepala daripada Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Tidak mudah untuk orang melakukan seperti itu. Tetapi itulah saudara, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang hidup dekat kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal terhadap kita. Bahkan saudara, Dia melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Contoh-contoh saudara, kita jelas sekali bahwa satu, mengampuni dosa. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Tuhan telah melakukannya. Tuhan membawa kita keselamatan, manusia tidak. Tuhan menyertai kita, manusia cuma sekali datang, belum tentu menyertai kita. Tuhan mengutus Roh Kudus yang memberikan firman-Nya dan menjanjikan hidup kekal, manusia tidak. Bukan hanya itu, Dia berjanji memberikan hikmat dan memberikan jalan keluar selama kita mengalami pencobaan demi pencobaan. Sebab itu apa yang kita berikan kepada Tuhan? Saudara, Tuhan tidak meminta harta kita, namun saudara, Tuhan ingin minta tindakan kita untuk menghargainya, yaitu bagian kita yang terindah, yang termahal. Mungkin saudara kita tidak punya seperti itu, tapi hati kita, pikiran kita, itulah tempat yang mahal. Mari kita curahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan mengisi hati kita yang kosong ini, yang kotor ini, boleh menjadi putih kembali. Supaya pikiran-pikiran Kristus itu boleh tertanam di dalam hati kita, saudara. Sebab itu, biarlah hati-hati saudara dan saya yang keras, yang mau menang sendiri, yang selalu mengadakan pembenaran sendiri, itu yang membuat berkat itu jauh dari kita.
Tetapi kalau kita mau rendah hati, kita membuka hati kita, dan pakai pikiran Kristus daripada kita, saya yakin berkat surgawi akan turun kepada kita. Saya baca terus, yaitu ayat yang keempat. Markus 14 ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu ingin supaya kita ini berbuahkan kebaikan. Jangan hidup kita berbuahkan kejahatan, saudara. Walaupun perbuatan baik kita tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Iman kita bukan kepada perbuatan baik loh. Iman kita bukan kepada saudara amal. Iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi iman kita menghasilkan buah perbuatan baik. Yesus memberikan iman kepada kita supaya kita percaya. Dan itulah membuat kita diselamatkan. Setelah kita terima iman itu, kita diselamatkan. Iman bekerja dan menghasilkan perbuatan baik. Kehidupan saleh. Hidup yang tidak egois. Penuh dengan belas kasihan. Ingat saudara, bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk berbuat baik. Sehingga firman Allah selalu mengatakan, biarlah perbuatan baikmu itu, selalu ada perbuatan baikmu itu. Yaitu menyertai, sama seperti Bapa yang sempurna, yang saudara berbuat baik kepada orang jahat maupun yang baik. Termasuk juga kalau kita melihat bahwa berbagailah orang yang mati-mati di dalam Tuhan, karena segala perbuatan baiknya mengikuti dia. Saudara yang jahat masih juga ikut, masuknya ke neraka. Tapi perbuatan baik mengikuti juga, saudara. Dan itulah yang membawa, yaitu orang-orang yang percaya Yesus. Biarlah ketika kita kembali suatu hari dipanggil Yesus, iman kita berjumpa dengan Yesus, tapi kita membawa bekal-bekal, yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus karena iman kita, tetapi kita harus memberikan hasil buahnya, yaitu perbuatan baik, perbuatan hidup yang benar, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, yang Tuhan inginkan seperti itu. Kalau kita melihat, saudara, justru juga Tuhan mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa bukan, saudara? Itulah yang Tuhan ingin. Jadi kebaikan terus itu harus keluar. Dan berbuatlah baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik tidak boleh jemu, tidak boleh capek, tidak boleh lelah, saudara. Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman kita supaya menghasilkan buah. Dan ketika berbuat baik, disitulah Allah juga akan membalasnya. Dikatakan berbagailah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan juga. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita menanam, saudara, menanam gandum, hasilnya gandum. Kalau kita, saudara, menanam lalang, tidak mungkin gandum muncul. Tapi kalau kita lihat, kalau kita menanam gandum, lalang kerap kali tidak kita tanam muncul. Artinya perbuatan baik kita usahakan, tapi jahat itu tiba-tiba muncul sendiri, yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita usahakan. Tetapi orang yang berbuat jahat, tidak mungkin ada yang baik muncul. Sebab itu jangan cemu-cemu berbuat baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan hati pikiran kami, supaya melalui ini Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami. Sehingga Engkau mengasihi orang melalui hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan yang Kau kehendaki kepada setiap kami, supaya kami melakukan hal-hal yang baik, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai, memberkati, melindungi, memelihara setiap kami. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kesulitan apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Jikalau engkau mengalami sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya engkau hari ini memperoleh damai sejahtera dan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan surgawi. Di dalam nama Yesus, biar engkau dipulihkan dan memperoleh sukacita dari surga. Dan yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.